Kenapa harus dianiaya? Toh ada panti Jamrut Biru, bisa telepon dinas sosial. Sengaja itu Pak Haji saya buang, buat apa ya? Manusia sampah kayak gitu. Nama saya Suhartono. Saya di sini alhamdulillah menjadi pendiri sebuah yayasan sosial yang bernama Yayasan Jamrut Biru, di mana khusus menangani, mengobati, membina orang dengan gangguan jiwa. 152. Perempuannya cuma 2. Gangguan jiwa yang sering berada di masyarakat, yang memang paling populer ya, itu skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan jiwa karena bisikan. Yang dasar awalnya itu memang si pasien itu, yang pertama faktornya karena kelebihan kasih sayang dan kurang kasih sayang. Larilah dia ke narkoba, larilah dia ke minuman keras, larilah dia kepada hal-hal yang berbau mistis, larilah dia kepada hal-hal yang mungkin melakukan hal tindakan ekstrim. Jadi banyaklah skizofrenia itu kasusnya, dan ada yang lain-lainnya lagi. Ada yang kita ada tiga rujukan dari dinas sosial, rujukan dari masyarakat, sama rujukan dari Polres. Ada yang sudah membunuh, ada yang terlantar di jalan. Gangguan jiwa berat itu di mana gangguan jiwa yang pasiennya itu diambil dari jalan, atau diantar masyarakat, atau diantar warga, atau diantar instansi. Contoh pasien jiwa dari jalanan, nggak ada keluarganya, dia udah kotor ya, udah kotor, bau, kumannya full. Terlebih lagi yang dari jalanan itu, kalau sudah sehat, kalau sudah sembuh, dia ingat di mana keluarganya, kita kembaliin ke keluarganya, keluarganya nolak, dan keluarga tidak mengakui. Malah keluarga bilang itu bukan keluarga saya Pak Haji. Sengaja itu Pak Haji saya buang, buat apa? Manusia sampah kayak gitu. Jadi perkembangan zaman juga mempengaruhi adanya orang gangguan jiwa yang model gangguan jiwanya baru. Seperti di tahun 2023, 2024 ini ya. Ini sudah berkembang judi online. Gitu, jadi mengikuti zaman. Pendanaan, kita ada subsidi silang. Untuk pasien yang ada keluarganya, di sini membayar. Membayar itu bukan membayar apa-apa. Jadi ada biaya. Biayanya gini. Biaya perawatan, pengobatan, pembinaan, pelayanan, pengurusan, kebersihan, seragam, itu saya gratisin. Saya nggak minta biaya itu. Yang saya minta biaya makan. Karena syariat manusia hidup adalah berapa tuh Pak? Nah, Bu, Pak, di rumah anak ibu makan nggak? Makan. Sehari berapa? 3 kali. Pindahin biaya makan ke saya, tambahin sepiring lagi. Jadi sehari 4 kali. Berapa ya dulu Mas makan ya? Hitung aja. Sekarang seporsi orang makan berapa? 20.000? 15.000? Kali 3. Kali 4. Oke, sepiring 10.000 dah. Kalau 4 kali makan berapa? 40. Ya udah kali 30 hari. Saya cuma minta biaya makan. Cuman dari biaya makan ibu saya ambil 2,5% untuk pasien yang nggak ada keluarganya. Saya di sini sekarang bantu-bantu Pak Haji buat kolam pemancingan. Sebelumnya Pak Haji yang menyuruh untuk membantu kolam pancing biar ada kegiatan, jangan di yayasan mulu katanya.
Kalau kalau penyebabnya sih banyak, tawuran, tawuran sama kawan. Yang nggak etis lagi, lebih nggak etis lagi ada narkoba. Ada 3 kategori pasien yang di Yayasan Jamrut Biru, merah, kuning, dan hijau. Status tersebut itu menggambarkan keterlibatan mereka sama masyarakat. Contoh kalau yang merah itu biasanya pasien baru datang 1 sampai 5 hari itu baru naik ke tahap kuning. Status merah itu pasien belum bisa kooperatif, masih impulsif, marah-marah. Tapi kalau yang kuning itu udah mulai kooperatif namun belum bisa kegiatan. Nah, beda lagi dengan yang hijau. Hijau itu udah bisa dilepas kemana-mana. Saya berpikir Yayasan Jamrut Biru ini menangani ODGJ. Saya pikir ini pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang tidak semua orang bisa. Dan Pak Haji ini sangat peduli sama ODGJ. Jadi hati saya tersentuh untuk membantu beliau. Yang mana di sini saya diperbantukan di pembinaan. Yang pertama tugas saya adalah membina terutama karyawan-karyawan, pengurus maupun pendamping supaya tidak ada kekerasan terhadap pasien ODGJ tersebut. Masyarakat tersebut memang itu kan stigma. Stigma itu mereka dianggap galak, dianggap membahayakan. Itu memang mayoritas banyak di lingkungan lain itu masyarakat nggak terima. Beda hal dengan Jamrut Biru. Jamrut Biru ini malah kita mau melawan stigma tersebut dengan cara posisi kita berada di tengah-tengah masyarakat, aktivitas mereka terlibat dengan masyarakat, dan masyarakat pun jadi tahu bagaimana sih ODGJ ini sebenarnya, bahwa mereka itu tidak berbahaya yang mereka anggap, bahwa mereka itu masih bisa pulih dan berbuat baik kepada mereka. Pasien dihadapkan dengan masyarakat langsung, biar mereka langsung dapat poinnya gitu, dapat nilainya. Oh ternyata ODGJ nggak semenakutkan itu. Jadi kita langsung studi kasus dibanding langsung ke lapangan. Makanya kita ada Car Free Day. Car Free Day itu keliling 3 km yang ujungnya nanti bakalan olahraga, itu keliling kampung. Jadi masyarakat tahu mereka rapi, mereka tertib, mereka bisa diatur. Ditambah keterlibatan mereka, contoh masyarakat kita himbau untuk ketika ada yang dibutuhkan, contoh untuk motong rumput, membersihkan rumah, membantu memperbaiki rumah, itu bisa melibatkan kami. Jadi masyarakat itu sangat dibutuhkan karena mereka itu sama seperti kita. Mereka cuman punya bisa dikatakan ujian, bisa dikatakan penyakit yang dia tidak mau gitu. Nggak ada sih yang mau dia punya gangguan kesehatan mental. Bahkan memang masyarakat ini perannya itu benar-benar harus terbuka untuk mereka gitu. Karena kalau misalnya masyarakat nggak terbuka itu nggak bakalan putus nih. Orang-orang seperti ini bakalan ada terus. Iya. Mungkin awalnya yang namanya Yayasan Jamrut Biru itu ya pasti namanya orang gila gitu ya, ODGJ gitu, orang takut pasti kan. Nah setelah ada Jamrut Biru di tengah-tengah warga ini, alhamdulillah tahu lah Pak Haji Hartono ini mengurus dan mendidik si pasien ini, si masyarakat juga mau berkata berdampingan. Seperti contoh ya waktu itu setiap tahun itu diadakan upacara bendera setiap 17 Agustusan gitu ya, sama pertandingan-pertandingan juga dia ikut disertakan gitu kan. Ya nyaman aja kayak masyarakat biasa kayak gitu. Jadi untuk memahami pasien dengan gangguan jiwa itu karena hampir setiap hari ketemu, jadi kita lama-lama paham. Jadi belajar di lapangan, belajar dari pengalaman. Tapi kalau untuk pendamping itu
kita tekankan kepada perawatan. Pelatihan perawatan itu di Sabtu Minggu, hari Minggu itu ada melatih pendampingan untuk tensi, untuk atur suhu, untuk intinya meliputi kesehatan mereka. Kayak misalnya ini bengkaknya gara-gara apa, itu dilatih mereka, dikasih diedukasi sama perawat setiap hari Minggu itu biasanya. Rencana ada sih, rencana untuk melanjutkan yang pernikahan ada sih, cuman baru rencana doang. Ntar kalau misalkan emang setuju ya sudah menikah dulu. Pesan-pesan saya sih jangan mengikuti yang buruk-buruknya, ambil yang baik-baiknya sebagai pembelajaran saja ya. Untuk harapan saya ke depan, dia mempunyai tempat yang benar-benar strategis dan milik dia pribadi gitu ya. Sekarang selama ini kan mungkin emang pemerintah baru melihat pasiennya aja ya, tetapi untuk keberadaannya itu, kepemilikannya mungkin itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah gitu. Saya sarankan sih mungkin lebih ke konsultasi dulu ya, nggak usah malu, karena kan ada pepatah lebih baik menjaga daripada mengobati kan gitu kan. Saya rasa kalau dengan mereka sharing ya, mungkin konsultasi baik dengan kami di Jamrut Biru, karena di kami juga ada konseling, maupun ke rumah sakit yang bisa menangani permasalahan tersebut. Dukanya pertama, tahun-tahun pertama saya ngurus orang sakit jiwa, saat nangkep orang sakit jiwa di luar yayasan, jari saya putus dipotong. Dikit nggak banyak. Gigi saya patah, belakang saya banyak tusukan. Sedih yang kedua, kalau pasien saya di yayasan nggak mau makan. Sedih saya. Karena kalau udah nggak mau makan pasti sakit dia. Anak saya yang kecil sekarang udah gede, dulunya dia ngomong pasien. Iya. Terus sukanya saat mereka berdoa, mereka happy, mereka tertawa, saya ikut senang. Dan sangat suka saya, orang yang sudah banyak membantu orang sakit jiwa, saya senang. Itu aja.